Damai di hati, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini, hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023, dalam edisi Renungan Harian Keluarga bersama dengan saya, Pendeta Linda Mindi STH. Nah, saudara-saudaraku, kita dibenarkan oleh karena iman. Oleh karena itu, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, kita membutuhkan iman yang benar lewat kebenaran firman. Dan mari kita persiapkan hati pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh sangat bersyukur karena penyertaan-Mu, bahkan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami sadar bahwa kami hanya manusia biasa. Manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan. Yang kadang-kala kehidupan kami masih dikuasai dengan kedagingan, nafsu, keinginan duniawi. Oleh karena itu, kami mau terus hidup diperlengkapi, dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Di mana lewat kebenaran firman-Mu, maka iman kami terpelihara dan kami boleh dikuatkan di dalam iman dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, curahkan roh hikmat daripada-Mu untuk menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini, sehingga iman kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayat yang ke-16. Sekali lagi, pembacaan kita dalam perjanjian baru, Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 berkata, demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi hendaklah kita benar-benar menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ada salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh berjumpa dalam persekutuan yang beribadah ini. Tentunya ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi saya percaya bahwa keberadaan kita, kehadiran kita, kerinduan kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan itu datang karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Begitupun juga halnya dengan tema perenungan kita di saat ini, yakni iman dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah telah menyatakan bahwa seseorang yang berada dalam hubungan yang benar dengannya dikuduskan dan diselamatkan oleh darah Yesus Kristus karena percayanya. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara-saudaraku, mereka diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan Allah dan akan diberikan tempat di dalam. Paulus memiliki keyakinan bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Yesus Kristuslah maka mereka diubahkan, maka mereka diselamatkan, dan maka mereka dibenar. Ungkapan Paulus ini ingin menekankan bahwa setiap orang dapat dibenarkan oleh percaya pada apa yang Tuhan Allah lakukan, Tuhan Allah kehendaki melalui Yesus Kristus, bukan pada apa yang mereka lakukan bagi mereka sendiri. Nah, saudara-saudaraku, orang Kristen yang benar adalah orang yang dibenarkan dan hidup oleh karena iman, bukan karena perbuatannya melakukan hukum
hukum Taurat. Sebab hukum Taurat tidak memiliki kuasa apapun untuk membenarkan seseorang. Hukum Taurat diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel untuk menolong dan membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Bukan untuk menggantikan posisi kuasa Tuhan. Inilah yang menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita, terlebih khususnya kepada jemaat-jemaat di Galatia maupun juga kita jemaat masa kini, di mana karena iman itulah maka kita menerima anugerah keselamatan, maka kita dibenarkan. Dan oleh karena itu sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, di tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah berbagai tantangan kehidupan, bahkan juga mungkin ada godaan-godaan yang sering menggoncangkan iman kita, kita diajak untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap memiliki keyakinan bahwa semua orang yang berdosa hanya diselamatkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena itu maka kita harus setia juga untuk melakukan kehendaknya. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai, menolong, melindungi, dan memberkati kita ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman dalam Yesus Kristus itu bisa terpelihara ketika ada kedekatan, ketika ada hubungan yang kerap, ada hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan Allah sebagai juru selamat dunia, sebagai pemberi keselamatan, sebagai orang yang memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan sangat jelas menyampaikan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Dia yang memberikan keselamatan, Dia yang membenarkan kita, Dia yang memperbaharui kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu mari terus pelihara kehidupan kita. Biar kiranya iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin terpelihara, dan kita boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tentunya dalam memelihara iman ini tidaklah mudah, tapi mari kita yakin dan percaya ketika kita mampu memelihara iman, maka pertolongan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi bukan berarti ketika kita mengimani bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah oleh Tuhan, oleh karena iman kita kepadanya, maka kita bebas untuk hidup di dalam dosa. Tentu saja tidak, saudara-saudaraku. Karena ketika kita melakukan apa yang dinamakan dengan dosa, maka kita akan menerima penghukuman daripada Tuhan. Maka daripada itu, peliharalah kekudusan dalam kehidupan kita, di mana kita menjadikan Yesus Kristus sebagai contoh dan teladan. Sekali lagi, peliharalah iman kita di dalam Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan ada damai sejahtera dan berkat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang indah, firman yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami baca, kami renungkan, bahkan kami berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami lakukan, tantangan, ujian, godaan, cobaan, apapun yang akan dihadapkan dalam kehidupan kami mampu memiliki kekuatan iman di dalam Tuhan, kami mampu untuk mewujud nyatakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan, yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga Jemaat Kami Maranatha Pasir. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami yang mungkin ada dalam pergumulan, kami yang mungkin dalam keputusasaan, Tuhan ampiri kami, kuatkan kami, hiburkan kami. Dan juga bagi kami semua yang ada dalam pergumulan sakit, Tuhan jamah setiap organ-organ tubuh yang terasa sakit. Bahkan pula Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang ada, para dokter, tenaga medis, bahkan pula segala obat-obatan yang kami pergunakan biar kiranya diberkati Tuhan. Sehingga kami memperoleh kesehatan daripada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, kami juga senantiasa mau berdoa untuk
Jemaatmu, jemaat Gemi Maranatha Selatan. Lain khusus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 27, perangkat pelayanan yang ada, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ada, bahkan juga komisi-komisi kerja, komisi-komisi BIPRA, semua yang mengambil bagian, seluruh anggota jemaat dalam kepelayanan. Untuk kemuliaan namamu di jemaat ini, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka semua. Ya Tuhan Allah, ini doa Bapa di syukur permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Biarkannya firman ini terus kemanapun kita pergi dan berada. Dan tentunya jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share. Bahkan di subscribe YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Sehingga ketika kita membagikan hal-hal yang baik ini, maka akan semakin banyak orang yang terberkati lewat apa yang kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.